Oke guys, balik lagi sama gua. Sekarang kita videonya bukan in depth tour, cuman gayanya masih sama. Kita one take, raw video. Kita mau compare dua motor ini. Ini sama-sama Kawasaki, sama-sama Ninja. Yang satu ZX25R, yang satu Ninja 650 atau IR6F. Nah, pelan dulu sebentar. Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa gue compare ini dua? Karena jujur waktu pertama kali mau ngambil motor, gue sebenarnya kepikir sama dua motor ini. Yang satu cc-nya lebih kecil tapi suaranya lebih enak, terus lebih canggih, lebih baru, modelnya juga nggak kalah keren ya sebenarnya. Lihat nih, kalau di depan-depanin kayak gini tuh, ini tuh sebenarnya gedenya tuh masih lumayan oke ya buat 250 tuh. Sebenarnya gedenya tuh kalau dari depan kayak moge gitu. Nah kalau yang ini dia moge beneran, tapi suaranya suara motor 2 silinder Kawasaki, inline 2 ya kalau nggak salah. Cuman powernya ya jauh, power dan torsinya jauh lebih besar yang IR6F. Nah, pertama kalau kita lihat dari eksterior dulu, mungkin memang ini bukan sandingan yang pas lah ya. Yang lebih pas lagi kalau disandingin sama Ninja 650 yang rada baru tuh, yang tahun 2017 ke atas kalau nggak salah. Itu mungkin kalau disebelahin itu lebih pas lagi karena harganya lebih deket lagi, dan itu menjadi pilihan yang rada tough tuh untuk dipilih. Nah, kalau dari eksterior, menurut gue memang ZX25R itu menang lah ya, karena dia memang selain tahunnya lebih baru, terus lampu juga udah LED, desainnya juga udah lebih agresif. Kalau kita lihat juga tuh bodinya lebih lancip-lancip. Kalau yang ini bodinya lebih membulat-bulat gitu loh ya. Cuman memang kalau misalnya dilihat dari sisi kanan doang, gue ngerasa sih yang IR6 ini di bagian sini tuh keren gitu. Di bagian sini tuh gue rasa ini top sih bagian situnya. Jadi menurut gue kalau design wise masih ZX25 yang menang. Yang kedua kita ngomongin masalah performa. Gue udah cobain dua-duanya, udah cobain harian juga, udah macet-macetan, terus udah di jalanan kosong juga dicoba. Kalau ZX25R itu dia mesinnya teriak banget. Kalau kita bisa lihat di sini, redline-nya dia ada di 17.000. Dia 4 silinder, cc kecil, jadi wajar kalau dia high revving. Suaranya tuh memang jauh lebih merdu, dan kalau ganti knalpot itu asik banget lah didengarnya. Kalau misalnya Ninja 650 atau IR ini, dia suaranya memang kayak 2 silinder ya. Terus habis itu dia juga nggak high revving. Sedang lah buat motor tuh, normal lah, ada di 11.000 redline-nya. Cuman rasanya, rasanya ini luar biasa banget sih. Kalau dari sektor performa, terus keiritan bahan bakar, so far gue pakai dua-duanya, meskipun yang ini gue lebih jarang pakainya. Mirip-mirip konsumsi bahan bakarnya, ada di angka 1:11, 1:14, di sekitar situlah. Terus kalau dari sektor pengereman, nah ini yang gue ngerasa mungkin ini juga udah karena umur kali ya, tapi gue merasa remnya ZX25R itu ngegigit banget gitu, enak gitu. Jadi kalau mau rada kencang dikit, mau ngerem tuh rada pede. Cuman kalau di IR6 banyak yang bilang juga ya karakteristik moge, kalau moge itu memang lebih harus banyak mainin rem depan, karena dia depannya double disc kan ya. Dia tuh kalau ngerem belakang doang pas kita lagi kenceng, gue ngerasa nggak pede sih. Jadi kurang apa ya, kurang gigit gitu rasanya. Cuman kalau rem depannya oke, gigit juga. Cuman gue tipe-tipe rider yang kalau ngerem pakai rem depan tuh rada parno gitu, karena apa ya, lebih resiko untuk kita slip terus amit-amit crash atau jatuh itu lebih tinggi gitu ya. Makanya baiknya sih sebenarnya kalau naik motor yang lumayan kenceng, ambil yang ABS aja sekalian. Ini kebetulan dua-duanya non ABS. Terus kalau dari segi fitur, ini fiturnya tuh masih plong udah gitu aja, as is, nggak ada traction control, nggak ada riding mode apa, pokoknya udah plong gitu aja. Sedangkan di sini ada riding mode, 2 riding mode, dan 3 pilihan traction control. Jadi kalau untuk feature ZX25R menang, tapi kalau untuk performance gue ngerasa sih memang masih lebih asik buat IR lah ya. Jadi buat San Mori gitu, terus habis itu kalau mau ugal dikit
atau kalau mau touring bahkan, selain posisi ridingnya lebih enak, ER6 itu menang jauh lah. Torsinya enak banget, nanjak-nanjak nggak pernah ada masalah. Even kita low gear lah nanjak, kadang-kadang gue suka males turunin gigi pun juga tetap oke. Tapi kalau misalnya ZX25R, gue lebih ngerasa ini motor untuk di kota aja gitu, yang dipakai di dalam kota, yang nggak begitu ngebut-ngebut banget. Terus lanjut mungkin untuk kenyamanan. Nah kalau untuk kenyamanan, nih ini penumpangnya, joknya gede banget, empuknya juga lumayan. Yang dari sisi driver juga empuknya juga lumayan. Di sini sebaliknya, ini tipis, rada keras, ini juga rada keras, meskipun ini lebar ya, tapi ini rada keras. Terus ini stangnya, meskipun kalau kita lihat di sini nih tingginya tuh nggak beda jauh. Cuman ini tuh posisinya kalau kita pegang sambil duduk, nah tangan tuh nggak yang gini gitu, tapi rada santai gitu. Sedangkan kalau di sini dia memang lebih nunduk. Cuman ya memang ini udah desainnya masing-masing ya, karena memang IR itu didesain untuk jadi sport touring. Jadi memang dia motor yang buat touring sebenarnya, cuman dengan fairing. Sedangkan ZX25R itu memang didesain sebagai sport bike. Balik lagi ke kegunaannya masing-masing. Cuman kalau personal opinion gue, kalau untuk riding position, gue lebih suka ER6. Untuk perawatan, nah so far sih ini karena masih servis gratis ya, jadi belum, dan motor juga masih tergolong baru, belum ada masalah yang terlalu berarti. Kalau untuk ER6 itu sendiri, banyak bengkel-bengkel yang paham Kawasaki juga udah banyak ngerti, tapi di bengkel resminya juga lebih aman, lebih enak. Gue rasa sih dua-duanya untuk perawatan kayaknya nggak susah-susah banget ya. Kalau misalnya ngambil moge gitu, misalnya ngambilnya Ducati atau MV gitu misalnya, gue nggak pernah tahu sih. Cuman yang jelas kalau menurut logika gue, harusnya motor-motor yang pabrikan Italia itu mungkin sedikit lebih susah dan sedikit lebih mahal untuk dirawat, karena nggak bengkel-bengkel yang mungkin yang bisa kita bilang bengkel-bengkel yang low end, itu yang budget friendly, itu nggak semuanya bisa handle moge Italia. Jadi untuk perawatan juga dua-duanya menurut gue mirip-mirip. Oke, sekarang kita balik mungkin ke kesimpulannya kali ya. Kalau kita beli motor ini, mungkin kalau harga secondnya kita bisa di angka 100 atau 90-an jutaan. Dia memang masih mepet banget sama harga barunya. Bahkan beberapa jual second harganya lebih mahal dari barunya, karena dulu yang baru itu inden. Kalau sekarang setahu gue harusnya udah hitungan minggu sih, jadi bisa datang hitungan minggu. Kalau ini on the other hand, secondnya udah cukup friendly untuk kelas moge ya. Mungkin ini di angka 70 jutaan itu udah bisa dapat. Kalau ini di angka 90 sekian lah udah baru dapat motor ini. Selisihnya mungkin ada di angka 20-an juta. Sebagai konklusi, kira-kira better beli yang mana? Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau gue pribadi, gue memang kalau di use emang nggak suka pakai touring bike lah, sport bike atau apapun, pokoknya Matic udah buat daily paling enak. Jadi kalau gue pribadi, gue pasti akan tetap milih IR kalau misalnya gue pengen nambah motor baru. Karena motor ini pasti akan gue pakai cuman di weekend atau pas lagi main-main lah atau apa. Gue cuma pakai sesekali. Jadi gue butuh yang memang sensasinya enak gitu. Meskipun suaranya nggak satisfying, cuman sensasinya tuh enak gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian itu pengen punya satu motor for all gitu, misalnya kayak dipakai harian juga tetap enak, terus habis itu limpahnya feature-nya banyak, terus habis itu modelnya juga oke, mungkin ZX25R itu lebih cocok ya buat kalian. Jadi gue saranin mendingan ambil ZX25R aja, dan umur motornya juga masih muda. Jadi gue rasa harusnya jarang lah unit yang ada masalah yang berarti untuk ZX25R. Nah kalau tips untuk beli secondnya, kalau gue prefer misalnya beli motor kayak IR gitu yang second, itu yang full original. Jadi ya kalau ada modif, mungkin modif yang nggak major, cuman ini kan cuman ganti selang rem doang sama pasang stiker udah. Karena gue ngerasa mungkin kalau motor yang nggak pernah diapa-apain, terus habis itu jalan juga nggak jauh, sektor mesin nggak diapa-apain, itu harusnya lebih reliable ya, karena memang dia didesain untuk cukup reliable. Jadi gue saranin kalau mau ngambil IR, mending ambil cari yang masih full original, terus ada service recordnya, terus habis itu
kelihatan nggak pernah dianeh-anehin. Terus kalau kalian pengen modif baru kalian cari partnya sendiri. Kalau untuk ZX25R itu sendiri karena dia tergolong masih cukup baru, yang penting semua kelengkapannya itu lengkap. Terus habis itu servis pertamanya udah dijalanin, mungkin kalau udah lebih dari sebulan ya. Terus habis itu kalau mau pilih yang ada part modifnya, gue rasa kalau misal di tahun-tahun sekarang, ini rilis tahun 2020, sekarang 2021, harusnya masih nggak masalah. Jadi kita lebih santai lah kalau beli ZX25R yang second, karena masih cukup muda umurnya, jadi cukup aman untuk beli secondnya. Yang penting kita cek aja nggak bekas crash lah atau banjir atau apapun. Kalau itu udah lewat harusnya udah cukup aman. Oke, jadi sekian video comparison kali ini. Like videonya kalau kalian suka, jangan lupa subscribe juga. Terus habis itu share video ini ke teman-teman kalian. Thank you guys.